Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Pokjar 11 SPMen Angkatan 64. Kesempatan kali ini kita mau membahas tentang pemolisian masyarakat atau biasa disebut dengan Polmas. Kenapa kita membahas itu? Itu adalah satu topik sentral yang memang akhir-akhir ini sering kita dengar ya di lingkungan masyarakat. Jadi masyarakat tuh sekarang bertanya-tanya sebenarnya itu dalam konteks yang sekarang apakah polisi itu harus melindungi masyarakat atau sebenarnya masyarakat pun punya kemampuan untuk sama-sama melindungi situasi yang ada, keberadaan mereka untuk mendukung tugas dari menjaga Kamtibmas tersebut. Nah, di sini hadir rekan-rekan saya dari Pokjar 11, ada Serdik Aminuddin, ada Serdik Edwin, Serdik Zamri. Nah, mungkin bisa sambil sharing ya. Kalau kita melihat sendiri nih ya, sebenarnya itu konteksnya itu lebih cocok gimana sih? Apakah kita tuh harus yang polisi harus melindungi masyarakat atau sebenarnya masyarakat tuh bisa juga nih sama-sama melindungi dirinya, melakukan tugas pemolisian, terus kita ya sama-sama menjaga Kamtibmas yang ada. Gimana Serdik Amin? Jadi pemolisian masyarakat ini merupakan konsep di mana masyarakat berperan aktif dalam memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka. Ini sering melibatkan kerjasama antar warga sipil dan aparat kepolisian untuk mengatasi masalah keamanan dan kejahatan di tingkat lokal. Yang mana program dari Kapolda Metro pun adanya polisi RW. Di tingkat RW pun masyarakat dituntut berperan aktif dalam hal mencegah adanya gangguan Kamtibmas di daerahnya masing-masing. Oh, menarik sekali ya. Tadi ada kata kerjasama ya, partnership. Jadi di situ memang adanya pelaksanaan tugas bersama antara polisi dan masyarakat untuk sama-sama menjaga Kamtibmas yang ada. Mungkin bisa diceritakan sedikit maksudnya polisi RW itu gimana ya? Jadi polisi RW ini digaungkan awalnya dengan Kapolda Metro Pak Fadli Imran yang sekarang menjadi Kabaharkam. Jadi di mana di tingkat RW pun masyarakat dapat berperan aktif untuk berkolaborasi dengan kepolisian apabila ada dalam hal gangguan Kamtibmas di daerah masing-masing. Oh, mungkin bisa diwujudkan detailnya sejauh mana masyarakat itu bisa berperannya. Mungkin di sini memberikan informasi atau kemudian mungkin memberikan laporan dini atau gimana mungkin, Serdik Amin? Jadi masyarakat itu bisa dikatakan kepanjang tangannya kepolisian di daerah tersebut. Jadi apabila ada hal-hal yang kira-kira mengganggu Kamtibmas, dapat memberitahukan ke kepolisian terdekat, Polsek maupun Polres. Oh, menarik sekali ya. Jadi itu salah satu wujud implementasi dari realisasi adanya Polmas ya, khususnya di Polda Metro. Mungkin kalau di Polda yang lain, Serdik, Edwin bisa menceritakan, pernah melihat nggak ada implementasi realnya gimana? Baik, terima kasih. Jadi dalam hal Polmas ini sebenarnya kita perlu mengajak partisipasi masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam hal mengidentifikasi masalah sekaligus memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Oh, menarik sekali ya. Identifikasi masalah itu karena sebetulnya masyarakat itu yang ada di dalamnya yang berhadapan langsung. Jadi ketika dia mengidentifikasi otomatis itu akan memberikan informasi awal juga ya, gimana tindakan kepolisian berikutnya ya. Betul Kalau sekali. di mana mungkin Edwin bisa memberikan gambaran ya, implementasi realnya nih kegiatannya contohnya apa nih kayak gitu kan, antara polisi dengan masyarakat, di mana dia itu bekerja sama dalam hal penanganan masalah. Baik. Kita pernah mengalami ada suatu peristiwa tahun 2020 COVID-19 yang pernah kita alami bersama. Di situ sangat terlihat sekali bagaimana kondisi yang tiba-tiba berubah drastis, tidak tahu berbuat apa, bagaimana, siapa, dan disinilah masalah tersebut muncul. Contohnya pada saat ada warga terkena COVID, di situ kita tidak tahu namanya siapa, sehingga partisipasi warga khususnya di sini ada peran 3 pilar. Di situ ada polisi dan Ramil dan kecamatan tersendiri yang mengetahui warganya melalui Babin Kamtibmas ataupun Babinsa yang menjadi ujung tombak. Dan masyarakat sendiri juga aktif dalam menyampaikan siapa warga tersebut, sehingga apapun keluhannya, kekurangannya sama-sama bisa dipenuhi
dan sampai kepada pemerintah daerah, kemudian mengirimkan bantuan-bantuan sosial ataupun medis kepada warga tersebut. Contohnya seperti itu, partisipasi masyarakat. Betul, kita sudah mendengar banyak ya bagaimana pengakuan dari seluruh ya elemen di negara ini bahwa penanganan COVID di tahun 2020 sampai 2022 itu adalah karena memang kerjasama yang aktif antara berbagai pihak, salah satunya adalah polisi, masyarakat, dan mungkin pemerintah daerah maupun dari unsur TNI. Ya, itu betul sekali. Mungkin kalau Sedik Zamri ada satu contoh gambaran ya bagaimana implementasi real dari Polmas yang pernah Saudara Zamri ketahui. Ya, jadi mungkin pernah kita aplikasikan ke masyarakat Perpolmas ini. Kebetulan saya bertugas sebelumnya di Polda Sumbar. Jadi kami sebenarnya Perpolmas ini lebih mengajarkan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk menjaga Kamtipmas yang ada di wilayah masing-masing. Terutama di Sumatera Barat sendiri itu lebih menjunjung kepada tokoh adat, tokoh agama. Jadi karena Sumatera Barat identik dengan adat yang bersendikan kepada agama, itu makanya digunakan juga selain tokoh adat juga digunakan tokoh agama. Oh, menarik sekali ya. Jadi situ kita juga menyesuaikan adanya satu situasi ya. Di situ kultur dan segala macam itu juga mendukung Kamtipmas yang bisa tercapai. Jadi memang kita bisa ambil satu line kesimpulan bahwa negara kuat terciptanya Kamtipmas itu harus ada partisipasi dari semua elemen. Di situ polisi itu adalah tidak hanya Polri. Masyarakat pun punya satu kewajiban pemolisian bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, maupun nanti akhirnya punya satu peran dalam satu konteks negara. Jadi Polmas adalah salah satu cara jitu bagaimana kita menguatkan negara kita. Demikian, terima kasih dari Pokjar 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.